Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ilmihi, dia mengatakan atau dia menafsirkan al-mutakabbir itu adalah huwallazi yara kulla syai'in shaghiran. Siapa mutakabbir itu? Allah yang mutakabbir itu dia mengatakan dia yang melihat segala sesuatu itu shaghiran. Melihat segala sesuatu itu kecil. Kenapa dia menganggap sesuatu itu kecil? Bin nisbati ila zatihi. Karena dia menisbatkan kepada zat Allah Subhanahu wa taala yang besar. Semua sesuatu itu kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena Allah menisbatkan atau membandingkan dengan dirinya yang besar. Wala yara 'azamata wal kibriya'a illa li nafsi. Allah tidak memandang segala sesuatu itu besar, agung, mulia kecuali dirinya sendiri. Fayanzuru ghairahu nazaral muluk ila al-'abid. Maka Allah memandang yang selain daripada dirinya itu bagaikan seorang raja memandang seorang hamba. Jadi kalau misalkan dianalogikan dalam kehidupan kita sehari-hari, Cak Mano seorang raja pada saat dia melihat hamba sahaya atau melihat budaknya atau melihat rakyatnya. Nah, gambarannya kurang lebih semacam itu. Pada saat Allah melihat hamba-hambanya, pada saat Allah bersifat al-mutakabbir ini, Allah yang memiliki nama al-mutakabbir ini, dia melihat hamba-hambanya itu kecil dan dia melihat segala sesuatu itu hina dan rendah. Kalau kita misalkan dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita sering mendengar ada kalimat takabur. Siapa itu takabur? Takabur itu adalah orang yang memiliki sifat mutakabbir. Jadi kalau misalkan ada orang takabur berarti dia menyandang sifat mutakabbir. Sedangkan yang kita tahu mutakabbir itu adalah sifatnya Allah Subhanahu wa taala, mutakabbir itu adalah asma'nya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang takabur atau yang sombong, yang memiliki sifat mutakabbir itu? Orang yang menganggap orang lain kecil, hina, rendah, dan remeh. Ini mungkin sering kita dengar. Siapa orang takabur itu? Takabur itu biasanya orang yang menganggap orang lain itu kecil selain dirinya. Padahal kita sudah sering diingatkan oleh baginda Muhammad SAW. Rasul pernah menyebutkan la yadkhulul jannata man fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga siapapun orangnya jika di dalam dirinya itu terdapat sifat kesombongan itu walaupun sebesar biji zarrah. Walaupun sekecil apapun. Ini termasuk ancaman. Kenapa? Karena mutakabbir atau yang berhak sombong itu di alam raya ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hadis qudsi Allah sudah mengingatkan kita juga, al-'azamatu izari wal kibriya uridai faman naza'ani wahidan minhuma fadatuhu fi nari jahannam wa labari. Jadi ancaman yang pertama tadi Rasul mengatakan tidak akan masuk surga, kata Rasul. Orang yang memiliki sikap takabur, sikap sombong. Kemudian di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, al-'azamatu izari. Keagungan, kesombongan, kebesaran, kemuliaan itu adalah pakaianku dan selendang. Faman naza'ani wahidan minhuma fazabtuhu fi nari jahannam wa labari. Barang siapa, kata Allah Subhanahu wa taala, mengambil salah satu dari yang dua itu tadi, merasa sombong, merasa besar, merasa mulia, maka dia akan aku hempaskan ke dalam neraka jahanam wala ubali, dan aku tidak akan memandang siapapun dia. Jadi kalau di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu, kalau dalam bahasa Al-Qur'an itu kita ini semuanya sama. Jadi walaupun jabatannya tinggi, walaupun hartanya banyak, walau pengaruhnya besar di masyarakat, kalau di hadapan Allah kita ini sama. Maka Allah menyebutkan wala ubali. Nak siapapun manusianya, nak kapanpun dia hidup, kalau dia mengambil daripada pakaianku, azamati wal kibriyai tadi, maka akan aku hempaskan ia ke dalam neraka jahanam.
wala ubali. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada seorang sahabat pada saat Rasulullah mengatakan tidak akan masuk surga orang yang di dalam dirinya terdapat kesombongan ini, ada sahabat protes kepada Nabi, angkat tangannya. Ya Rasul, aku ini katanya senang dengan pakaian yang bagus. Kalau bahasa kita ini mungkin senang dengan koleksi. Banyak duit misalkan koleksi, apa yang sering dikoleksi Pak? Kalau orang kaya itu koleksinya motor ya, mobil, emas. Aku ini senang dengan pakaian-pakaian yang rapi. Kalau bahasa kita ini pakaian-pakaian yang mahal gitu kan. Kemudian senang dengan wangi-wangian. Kalau berkendaraan, pengen kendaraan yang bagus. Lalu kata Rasulullah SAW, sombong itu adalah batrul haqqi wa ghamtun nas. Di mana letak kesombongan itu? Pada saat kita menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain, menganggap rendah orang lain. Pada saat mendengar suatu kebenaran, kita tidak terima kebenaran itu, dan kita menganggap sesuatu itu remeh di hadapan kita. Nah, ini yang disebut dengan sombong, kata Rasul. Walaupun engkau berpakaian lusuh, pakaian yang tidak terurus karena menganggap pengen tawaduk itu tadi, tinggal kita misalkan menggunakan kendaraan-kendaraan seadanya, biar dianggap orang misalkan tidak butuh dengan dunia, tetapi di dalam diri kita terdapat batul haq wa ghamtin nas itu tadi, menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain, itu termasuk sombong, kata Rasul. Tetapi sebaliknya, jika kita menggunakan pakaian yang indah, wangi-wangian, menggunakan kendaraan-kendaraan yang indah, tetapi kita tidak batul haq dan ghamtin nas, tidak ada niat kesombongan di dalam diri kita dan tidak menganggap remeh orang lain, itu bukan suatu kesombongan. Makanya disebutkan di dalam hadis yang lain, innallaha jamil yuhibbul jamal, kata Rasul. Allah itu indah dan suka dengan keindahan. Jadi sombong itu bukan terletak dari kasat mata, bukan dari pandangan mata, tetapi apa yang tersimpan di dalam diri kita. Kadang kita ini nganggap, mohon maaf, biasanya yang sombong itu, yang terdapat sifat sombong itu, yang banyak dihinggapi sifat sombong itu orang yang memiliki kelebihan. Baik itu lebih dalam ilmu pengetahuan, punya ilmu banyak misalkan, atau yang memiliki harta yang banyak, atau memiliki jabatan. Nah, mereka-mereka itu lebih rentan sehingga sikap sombong. Kenapa? Karena dia sering menganggap remeh orang lain, menganggap rendah orang lain. Mungkin cak kita ini ngajar nih mungkin 16-an tahun. Pada saat ada orang yang tampil, itu murid aku. Cak Teo nih pakaman gitu kan. Aku nih gurunya. Coba kita bayangkan. Memang kalau dia murid kita memang tidak boleh lebih dari itu pengetahuan. Atau mungkin bahasa lain, kalau misalkan yang sudah berumur gitu kan, woi dulunya hidup dia, kalau bukan karena aku, kalau bukan aku yang nolong, nggak mungkin dia bisa semacam ini. Nah, ini hati-hati. Kenapa? Karena inilah yang disebut dengan kesombongan. Batrul haq wa ghamtun nas. Jangan kita sekali-kali menganggap diri kita hebat atau merasa mulia dibandingkan orang lain. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa itu yang berhak sombong? Seperti yang kita pahami tadi, yang berhak sombong itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah rahasianya tadi kenapa dia menempatkan al-mutakabbir itu setelah asma-asma yang sebelumnya. Yang berhak sombong itu, ini boleh kita terapkan. Kalau dari kriteria ini sudah terpenuhi di dalam diri kita, bolehlah kita sombong. Yang pertama, al-malik, seorang raja. Allah Subhanahu wa taala itu al-malik, seperti yang kita bahas minggu-minggu sebelumnya. Al-malik itu adalah raja yang mana kerajaan Allah Subhanahu wa taala itu dia tidak butuh dengan dukungan dari siapapun. Nah, kalau kita sudah memiliki posisi kerajaan semacam ini, boleh berarti kita sombong. Kemudian al-Quddus. Al-Quddus itu mereka orang yang benar-benar suci dari keaiban, dari kekurangan. Fisiknya sempurna, akhlaknya baik,
seluruh kehidupan itu sempurna. Nah, itu disebut Al-Qudus. Jika ini juga di dalam diri kita, boleh itu sombong. As-Salam, Maha Selamat. Kemudian Al-Mu'min, Maha memberi keamanan. Al-Muhaimin, Maha menjaga. Kemudian Al-Aziz, yang Maha mulia. Kemudian Al-Jabbar, yang Maha memaksa kehendaknya. Kemudian Al-Jabbar, baru Al-Mutakabbir. Nah, jika dari asma Allah yang sebelumnya tadi sudah kita miliki, maka ini boleh sombong. Tapi kita mengukur dalam diri kita. Rajo bukan, punya kuasa tidak, suci dari segala keaiban, yang namanya manusia pasti tidak katik manusia yang sempurna. Bahkan Rasul sudah mengingatkan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Manusia itu tidak mungkin dia sempurna. Nah, dari dua asma ini pun tidak mampu kita miliki. Berarti tidak layak diri kita ini sombong. Tidak layak diri kita ini sombong. Makanya disebutkan di sini at-takabbur lillahil kamal. Jika Allah memiliki sifat takabur, sombong, itu suatu kesempurnaan. Kenapa? Karena asma yang sebelumnya itu memang berhak untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat di sini alasannya. Kenapa Allah itu berhak untuk takabur atau mutakabbir? Yang pertama, biyadihi malakutu kulli syai'. Segala sesuatu itu bergantungnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu itu dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian fa ilaihi yarji'ul amru kullu. Segala sesuatu itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala nihayata li'azamati. Kekuasaan Allah, keagungan Allah itu tidak ada batasnya. Kalau kita ini jadi raja, jadi pemimpin, jadi pejabat, ada batas. Kalau nak jadi jabatan, menduduki jabatan politik, berapa periode? 2 periode. Kalau misalkan jabatan-jabatan dia punya batas. Sedangkan Allah la nihayata li'azamati. Keagungan Allah itu tidak ada batasnya. La nihayata likamali. Kesempurnaan Allah itu tidak ada cacatnya. Tidak kata batasnya juga. La nihayata liquwwati. Kekuasaan Allah, kudratnya Allah, kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ada batasnya. Idza arada syai'an an qala lahu kun fayakun. Jika dia ingin terhadap sesuatu, dia berkehendak terhadap sesuatu, cukup dia menyebutkan kun, jadi, fayakun, maka jadilah. Nah, ini maka al-mutakabbir lillahil kamal. Jika Allah memiliki sifat mutakabbir itu, Allah itu sombong itu suatu kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi wa fil 'abdi nuqsan wa 'aibun. Jika takabbur itu, jika sombong itu dinisbatkan kepada manusia, maka itu suatu cacat dan sesuatu kekurangan. Makanya Imam Ali radhiyallahu anhu mengatakan, "Wa man takabbara ahadun illa li naqsin wajadahu fi nafsihi." Tidaklah seorang itu takabbur, tidaklah seorang itu sombong, kecuali dia menunjukkan ada aib dan kekurangan di dalam dirinya. Jadi kalau ada orang sombong, ada orang yang takabbur, itu menandakan bahwa orang itu punya kekurangan. Dia menunjukkan aib yang ada di dalam dirinya. Kenapa? Karena sifat itu tidak layak untuk dirinya. Tidak layak untuk dirinya. Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW juga menyampaikan, wa man takabbara wada'ahullah. Barang siapa yang sombong, maka dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita bisa melihat dalam sejarah. Di dalam sejarah kita diingatkan seorang raja yang bernama Fir'aun. Bukan main sombongnya Fir'aun. Sampai-sampai dia menganggap dirinya sebagai Tuhan.
Apakah Fir'aun sampai sekarang dikenang sebagai orang yang mulia? Tidak. Dia dihempaskan atau dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengalahkan Fir'aun? Nabi Musa. Sehingga Fir'aun meninggal dalam keadaan hina. Ini salah satu contoh kalau orang takabur. Suatu saat dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa kitanya, di atas langit masih ada langit. Di sini dijelaskan atau dipisahkan pada saat seorang ulama menjelaskan takabur itu apa, disebutkan di dalam kitab Nuzhatul Majalis. Dikisahkan di situ pada saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan alam raya ini. Pada saat Allah menciptakan bumi terhampar luas, lalu bumi merasa dirinya paling hebat. Bumi merasa dirinya paling hebat. Allah tidak senang melihat ada seorang makhluknya yang berlaku sombong, lalu Allah ciptakan gunung. Bumi yang terhampar luas ini tadi, lalu Allah ciptakan gunung. Kalau ibarat misalkan tanah yang datar, kemudian timbullah gundukan-gundukan. Lalu gunung merasa dia sudah bisa mengalahkan bumi. Bumi sudah dikalahkan. Allah pun tidak suka jika ada makhluknya yang sombong. Pada saat gunung merasa dirinya hebat, Allah datangkan al-hadid. Allah datangkan besi. Sehebat apapun gunung, sekokoh apapun gunung, jika ia didatangkan dengan besi, atau misalkan dikeruk dengan besi, bisa menjadi terowongan. Mungkin kita lihat misalkan gunung menjadi terowongan, gunung digeruk misalkan. Kemudian apa lagi? Dijadikan tambang misalkan. Nah, besi pun merasa hebat. Gunung yang kokoh kalah dengan aku, kata besi. Setelah itu Allah ciptakan, Allah tidak senang dengan besi karena merasa sombong. Allah datangkan api. Besi sekeras apapun, kalau dipanaskan dengan api, dia akan menjadi memuai, lembut, bisa kita bentuk-bentuk, menjadi terali, menjadi pagar. Nah, api pun merasa sombong. Aku ini hebat, kata api. Besi yang keras seperti itu pun kalah dengan aku. Lalu Allah datangkan air. Api yang menyala-nyala atau yang merasa hebat itu pun kalah dengan air. Air pun merasa sombong. Tetapi Allah tidak senang jika ada makhluknya yang sombong. Allah datangkan angin. Misalnya kita lihat misalnya, laut yang tenang pada saat angin kencang menjadi bergelombang. Kita lihat kalau sore-sore saat ini kan, awan gelapnya di sini, tahunya tidak jadi hujan, tahunya mungkin dibeli di situ yang hujan. Itu siapa? Angin yang meniup. Nah, air ini tadi kalah dengan angin. Angin pun merasa sombong. Aku ini hebat, kata angin, bisa mengalahkan air. Allah tidak senang jika ada makhluknya yang sombong. Lalu Allah datangkan manusia. Manusia bisa mengakali cak mana supaya mengendalikan angin. Dibuatlah rekayasa cuaca. Banyaklah macam-macam. Atau kalau Pak Toang tadi ngomong, minum tolak angin, biar tidak masuk angin. Nah, sehingga angin pun merasa hebat. Allah datangkan manusia itu. Manusia merasa hebat, mampu mengendalikan angin. Kira-kira kita dikalahnya dengan apa? Bisa nyamuk. Nah, manusia merasa hebat ini sebelum dia dicabut nyamuk itu tadi, Bu, yuk, Allah datangkan ngantuk, tidur. Coba siapa yang mampu mengendalikan ngantuknya? Kata jalan ngantuk. Nah, kita bayangkan manusia kalau dia tidur, kadang itu tidak sadar lagi. Ya, orang kehilangan, itu kan orang kadang ketiduran, ya, atau telat sholat
sombong. Itu juga salah satu, kita tidak mampu mengendalikan ngantuk tadi atau tidur. Nah, ngantuk dan naum ini tadi merasa hebat pula. Manusia yang hebatnya itu kalah dengan aku. Nah, Allah tidak senang, Allah datangkan sakit. Kalau sakit, tidur tidak nyaman. Kalau tidur masih nyenyak, berarti sehat. Ya. Nah, lalu sakit merasa hebat. Aku ini hebat, kata penyakit. Nah, manusia kalah dengan tidur, tidur kalah dengan lalu Allah datangkan kematian. Mau. Nah, jadi ujung-ujungnya manusia itu apa yang disombongkan terus macam ini? Tidak ada yang lebih dibandingkan yang Allah berikan kepada kita. Allah yang berhak sombong. Dari sini kita mengambil pelajaran bahwa apapun yang kita anggap hebat di dalam diri kita itu semuanya itu hanyalah kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa kita tanya di atas langit pasti ada langit lagi. Bapak Ibu jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita memahami apa itu mutakabbir, apa itu makna mutakabbir, siapa yang berhak itu sombong, lalu jika kita yakin dengan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-mutakabbir ini, setidaknya ada 3 hal yang akan kita tanamkan di dalam diri kita. Yang pertama, ayya'taqida makna al-mutakabbir lillahi ta'ala wahda. Kita menyandarkan bahwa yang berhak sombong itu hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang berhak untuk sombong. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ayyatawadhu'a lillah wa ayyatawadhu'a li khalqillah. Hendaknya kita tawaduk kepada Allah dan tawaduk kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mana tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala itu? Yang pertama, Allah yara li nafsihi syai'an. Tidak menganggap dirinya memiliki apapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu sikap tawaduk kita kepada Allah. Kita merasa diri kita ini tidak ada apapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun kita itu hina dan rendah, kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, fayanqudulillahi ta'ala. Dengan kita menganggap diri kita itu rendah, hina di hadapan Allah, maka kita tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya itu mustahil kalau hanya kita menganggap diri kita hina di hadapan orang kalau kita tidak tunduk dengan aturan. Salah satu bayangan, misalkan contoh. Kita kalau pegawai di kantor, itu ada atasan. Kalau kita menganggap dia itu lebih hebat daripada kita, tentu kita akan patuh dengan aturan-aturan yang dia berikan. Nah, itulah gambaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menganggap kita ini kecil, kita ini hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mestinya tingkah laku kita, sikap kita tunduk dengan aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya sekedar ucapan kita menganggap Allah itu hebat, Allah itu besar, Allah itu agung, tapi tingkah laku kita melanggar aturan-aturan Allah, itu berarti bukan dari sikap orang yang beriman kepada Allah al-mutakabbir. Jadi ini yang kedua. Kemudian bentuk tawaduk kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu wayantasirul amra wa yajtanibun nahya. Orang yang tawaduk kepada Allah, dia akan selalu melakukan perintah-perintah Allah dan mengajak orang lain untuk melakukan perintah Allah dan berusaha untuk menjauhi larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Lah tahu Allah itu hebat, lah tahu Allah itu maha besar, maha mulia, maka mari kita melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti keimanan kita dengan Allah yang bernama Al-Mutakabbir dan kita tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bentuk orang beriman dengan Al-Mutakabbir itu wa ayyatawadu'a li khalqillah. Orangnya juga tawaduk dan merasa lemah di hadapan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Cara caranya Allah yara nafsahu khairan min ghairihi.
hendaknya dia melihat dirinya itu tidak lebih baik dibandingkan orang lain. Ini berarti dia merasa beriman dengan Allah. Jangan sekali-kali merasa diri kita lebih baik dibandingkan orang lain. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kalau misalkan kita nak mengandai-andai, segala kemaksiatan itu dosa pada Allah. Segala keburukan itu adalah bentuk pelanggaran dan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada seorang ulama menyebutkan, kita ini hidup bukan hanya fisik, tapi juga ada batin. Berdosa kita melakukan dosa secara fisik itu buruk dan Allah tidak senang dengan itu. Tetapi beliau mengatakan dosa kita secara batin kepada Allah itu lebih Allah murkai dibandingkan dengan dosa fisik kita. Apa dosa fisik kita misalnya? Mencuri, ngambil hak orang lain. Tangan kita melakukan. Apalagi dosa fisik kita. Mata melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dosa fisik kita. Mungkin berjalan ke tempat maksiat. Mulut kita membicarakan keburukan orang lain. Jika itu kita lakukan, Allah tidak suka dengan itu. Allah murka kepada kita. Tetapi ada dosa yang lebih buruk daripada itu. Dosa batin. Apa salah satu bentuk dosa batin itu? Sombong. Sombong ini di antara tingkatan-tingkatan dosa itu dia yang pertama. Makanya Allah tadi menyebutkan, kalau Rasul tadi menyebutkan, man kana fi qalbihi misqala dzarrah min kibrin la yadkhulul jannah. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam dirinya terdapat sifat sombong. Kemudian Allah mengatakan, al-azamatu izari wal kibriya uridai faman za'ani anni fazabtuhu fi nari jahannam wala kubali. Siapa yang ngambil pakaian itu tadi, sombong itu tadi, maka dia akan Allah hempaskan ke dalam neraka. Nah, sombong ini adalah tingkatan dosa yang pertama kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana betul sombong? Tadi merasa lebih mulia, lebih baik dibandingkan orang lain. Nah, ini sangat penting. Yang kata kita di awal tadi, merasa dirinya paling hebat. Kemudian, jadi kalau orang yang beriman dengan al-mutakabbir ini, dia tawaduk dengan makhluk-makhluk Allah, dengan semua manusia yang lain, dan dia tidak menganggap dirinya lebih hebat dibandingkan orang lain. Hatta orang kafir sekalipun. Walaupun terhadap orang yang tidak beriman kepada Allah, kita jangan juga merasa mulia. Apalagi kalau misalkan bahasa sekarang itu, jadi panitia surga kata orang. Apa panitia surga? Panitia akhirat ya. Nah, udahlah. Ini ya ini neraka gitu kan. Nah, ini ada surga ya gitu kan. Saya tahu nih gitu kan. Nah, ini na'udzubillah. Na'udzubillah sama na'udzubillah. Jadi hatta kafir. Sampai dengan orang kafir sekalipun, orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, jangan kita merasa lebih hebat dibanding dia. Jangan menganggap kita lah pasti masuk surga, dia masuk neraka. Jangan. Apalagi kepada orang yang sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita bisa sombong itu tadi? Pertama, memiliki sifat yang kita sebutkan tadi. Yang kedua, karena masuk surga. Saya ingat dulu pada saat saya ngajar anak-anak TPA. Jadi ada anak itu ribut dia. Ngatuk, aku lah sudah menghafal ini, sudah hafal surat ini, surat ini. Woi, kau sombong ya kawan. Tak boleh kau sombong. Kapan kau nak sombong? Kau itu sombong kalau kau masuk surga, baru kau sombong. Aku tak sadar juga tak masuk. Wih, boleh sombong dia berarti. Kapan? Kalau dalam surga. Kalau kita masuk surga, baru boleh sombong. Nah, kenapa? Karena kalau kita masih hidup di dunia ini, kita tidak pernah tahu posisi kita di akhir hayat kita seperti apa. Apakah kita ini husnul khotimah? Apakah na'udzubillah su'ul khotimah? Tak kata yang tahu. Ya, tak kata yang tahu. Makanya jangan sekali-kali kita menganggap diri kita lebih hebat dibandingkan orang lain. Kemudian yang ketiga, bentuk orang beriman dengan al-mutakabbir itu adalah wa ayyara ghairullah sigharan hatta la yahtamma bi wa la yata'allaqa bi siwallahi ta'ala. Hendaklah dia melihat selain Allah Subhanahu wa taala itu kecil. Selain Allah itu kecil. Supaya apa? Supaya la yahtamma bi. Kita tidak butuh dengan dia.
Ya, kenapa kita harus menganggap selain Allah itu kecil? Supaya kita tidak butuh dengan dia. Wala yata'allaqa bih. Jangan sampai kita menggantungkan diri kita kepadanya. Jangan yang kita menganggap kalau tidak gara-gara dia, aku tidak mungkin cak ini. Ini berarti kita belum beriman dengan asma Allah al-mutakabbir. Belum beriman dengan asma Allah al-mutakabbir. Jadi kalau orang yang sudah beriman dengan al-mutakabbir ini, dia melihat selain Allah itu kecil. Bukan berarti merasa dirinya hebat, bukan. Tapi dia bergantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yata'allaqu bih, dia bergantung dirinya kepada Allah. Dia tidak bergantung si wallahi taala kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah kajian kita tentang al-mutakabbir. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk menjauhi sifat-sifat yang buruk, terutama sifat sombong ini. Karena sombong ini jangan kita pada saat melihat kaca itu kita berikan kepada orang lain. Kebanyakan kita ini kadang dapat ilmu pengetahuan langsung kebayang orang lain. Caknya dia tuh, no. Caknya dia tuh. Iya. Tapi mari kita hadapkan kaca itu ke dalam diri kita. Karena sifat sombong ini tidak kata yang tahu. Yang tahu hanya diri kita sendiri. Jangan kita menganggap orang lain misalkan pakaian bagus yang tadi misalkan. Kalau misalkan naik kendaraan pakai yang bagusnya, kita menganggapnya sombong belum tentu. Karena sombong itu adanya di dalam hati kita masing-masing. Demikianlah kita selalu berharap kepada Allah selalu membimbing kita dan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu taat kepada Allah dan menjauhi segala sifat-sifat buruk itu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.